Ada sebuah perkataan yang mungkin biasa kita dengarkan yang mengatakan bahwa barang siapa yang menguasai media maka dia yang akan menguasai dunia. Ya. Kita juga tidak tahu persis dari mana sumber perkataan ini, tetapi saya pernah membaca di salah satu majalah Indonesia yang mengatakan bahwa konon perkataan itu adalah perkataan Hitler. Ya. Wallahu a'lam. Memang di zaman kita hari ini cara kita berpikir, cara kita memiliki pandangan, bahkan cara kita bersikap itu sangat banyak dipengaruhi oleh informasi yang beredar melalui media sosial. Yeah. Itulah kenapa ada orang yang mengatakan bahwa medan jihad kita hari ini katanya bukan lagi seperti dulu di medan perang, tetapi melalui media sosial untuk mengkanter pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang beredar melalui media sosial. Yeah. Itulah kenapa jamaah yang berbahagia kalau kita menyaksikan banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kadang kita saksikan melalui media sosial. Ya. Tetapi saya pernah menulis di Makassar Terkini bahwa sebetulnya perdebatan-perdebatan di media sosial itu tidak terlalu baik. Ya. Karena di media sosial itu orang terlalu bebas. Kita juga tidak tahu siapa, bagaimana keilmuannya. Ya. Bahkan juga terkadang kita tidak tahu siapa yang punya akun. Ya. Dan terkadang juga ada orang yang hanya berani kalau melalui media sosial. Ya, itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu. Tidaklah saya berdebat dengan orang yang cerdas, orang yang alim, kecuali saya pasti mengalahkan orang itu. Wala jadaltu jahilan, dan tidaklah saya berdebat dengan orang yang bodoh kecuali orang itu mengalahkan saya. Itu artinya jamaah yang berbahagia bahwa orang yang tidak cukup memiliki ilmu percuma kita melayani. Orang yang tidak cukup memiliki ilmu, apapun yang kita sampaikan, kesalahan apapun yang kita tunjukkan kepadanya, dia tidak akan mengakui itu sebagai kesalahan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang berilmu yang saya lawan pasti dia kalah, tapi kalau orang bodoh pasti dia mengalahkan saya. Itulah kenapa jamaah yang berbahagia, di media kita pada hari ini itu tidak semua harus kita jawab. Bahkan terkadang kalau ada yang kita bati-bati seakan-akan kita juga ikut menjadi bodoh. Makanya ada mahfuzat yang mengatakan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Kalau diam terhadap orang yang bodoh itu juga bisa menjadi jawaban. Jawaban yang baik terhadap orang yang bodoh, diam saja. Karena terkadang kalau kita meladeni sebagian orang yang katakanlah nyinyir melalui media sosial, itu tidak semuanya membawa kepada kemaslahatan. Pada saat ini kita sering menyaksikan bahwa ternyata yang membuat kita terkadang agak bingung di media sosial itu karena orang-orang yang terkadang berdebat di situ bukan antara orang Islam dengan orang kafir, tetapi antara orang Islam sendiri. Sehingga terkadang kita tidak tahu siapa sebetulnya orang yang beriman dan siapa sebetulnya orang yang munafik. Dan memang ini yang paling sulit jamaah yang berbahagia. Inilah yang paling sulit bagi umat Islam menghadapi orang munafik itu. Karena kalau orang kafir, musuh itu sudah jelas posisinya. Kalau musuh itu sudah jelas posisinya, tetapi orang munafik kita tidak tahu siapa di antara kita yang munafik. Itulah kenapa ada pesan orang tua kita yang pernah kami baca di dalam buku Papasang Toriolota yang berbunyi bahwa jagai winaseng balimmu wekasiseng, jagalah musuhmu satu kali, muali tutuiwi rangemmu weka 10. Kemudian mewaspadai teman kita sebanyak 10 kali, perbandingannya 1 berbanding 10. Karena kalau musuh sudah jelas, sudah bisa ditahu, oh ini musuh. Tetapi kalau kawan kita belum bisa tahu dengan pasti siapa yang kawan betulan atau siapa yang pura-pura saja menjadi kawan. Itulah kenapa jamaah yang berbahagia, Al-Amir Syakib Arsalan itu di dalam salah satu kitabnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum mengatakan bahwa ibtila'ukum bijahilin khairun min ibtila'ikum bisyibhi jahilin. Kalau ada orang yang bodoh itu nyata-nyata dia mengaku bodoh, itu lebih bagus daripada ada orang yang sebetulnya dia bodoh tapi sok pintar. Itu katanya lebih bagus kalau kita memang mengaku sebagai orang yang bodoh, atau memang kita tahu bahwa ini orang yang bodoh, yang tidak tahu, tidak memiliki ilmu, daripada seakan-akan kita ini pintar tapi sebetulnya kita tidak tahu.
Kalau bahasa kita mungkin, dan biasanya yang seperti ini itu suka bicara. Iya. Ya bahasa kita mungkin macah holang-polang. Biasa atau macah holang-polang itu nah puji coba-coba irona isenge. Iya. Mungkin begitulah juga sebagian kita. Kita baru belajar sedikit, biasa kami juga begitu merasakan. Kita baru belajar sedikit, kita suka nyinyir. Iya. Kita terkadang banyak menyalahkan orang. Karena begitu, kita terkadang kalau merasa bodoh lebih bagus daripada kita sebetulnya bodoh tapi pura-pura pintar.